Ada orang yang takut su'ul khotimah, betul ya? Atau takut ya menghadap Allah dengan banyak dosa tapi nggak pernah istighfar. Nah, itu jangan begitu. Jadi takut itu harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang Allah ridhoi. Kalau ada orang air matanya berlinang karena takut kepada Allah, maka diharamkan jasanya disentuh oleh api neraka. Nah, itu karena takut. Jadi ada dua tangisan ya, ada dua tangisan yang akan ya menjadikan benteng nanti di akhirat, sehingga orang itu berhak untuk dipelihara dari api neraka. Yang pertama yaitu mata, dua mata Pak ya. Mata yang melek untuk menjaga kaum muslimin ketika dalam keadaan bahaya, mungkin perang ya. Jadi dia menjaga. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau security ya, jaga satu komplek itu. Kalau niatnya karena Allah mungkin masuk juga ya. Menjaga itu kan jangan dianggap remeh. Kalau niatnya karena Allah. Kalau perang nih, perang menjaga bagian piket dia jaga. Sampai dia tidak tidur kan, terjaga matanya. Itu jalan Allah tuh ya. Itu akan dijaga. Yang kedua mata yang itu. Ya. Mata yang takut kepada Allah sampai memakan air. Itu pun akan dijaga dari siksa api neraka. Untuk itu pas kalian, maka salah satu ciri orang yang al-faizun ya, adalah orang yang yakhsyallah, orang yang takut kepada Allah, artinya takut kepada siksa. Atau juga bisa juga takut terhadap meninggal tidak husnul khotimah, boleh juga. Jadi sieun maut teh husnul khotimah. Kalau mati kan kapan saja Pak ya, waktunya kapan saja dan siapa saja. Karena dalam suatu ungkapan tam min salimin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang meninggal tanpa sebab. Sehat, ya, masih muda, energik, meninggal juga gitu. Ada yang nggak sekolot, aku sekolot, tapi panjang umurnya. Karena ada kadang gitu. Jadi nggak pandang bulu. Nggak apa-apa, kapanpun meninggal dunia itu sekali. Yang penting husnul. Nah, yang kita takut adalah meninggal dalam su'ul. Boleh nggak Pak kita takut seperti itu? Boleh. Jadi takut. Sieun mau teh suul khotimah. Nah, kalau sieun ya tinggalkan maksiat, laksanakan perintah, selalu bersama Allah dunia. Kenapa? Takut ketika meninggal dalam keadaan maksiat, dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillahi min dzalik. Yang untuk itu Bapak rahimakumullah, mari kita tumbuhkan ya jiwa yakhsyallah, apa? Yakhsyallah. Takut kepada azab Allah, takut ketika meninggal su'ul khotimah. Jadi kita waspada, jaga-jaga dalam hidup ini ya. Untuk tidak berbuat maksiat, tinggalkan kemaksiatan. Khawatir ketika berbuat maksiat Allah takdirkan meninggal dunia. Naudzubillahi min dzalik. Itu namanya su'ul khotimah kan, su'ul khotimah. Karena meninggal itu mau panjang umur, pendek umur nggak apa-apa. Yang penting husnul. Wah, akan mati juga kita semua. Akan datang kematian. Walau kuntum fi buruji musyayyadah. Kalaupun engkau berlindung di benteng yang kokoh dengan pengawalan yang berlapis, ya, ring 1, ring 2, sampai ring 10, namun perlu mata penjaganya. Tapi kalau Israel datang, nah nggak ada manfaatnya. Sudah waktunya ya. Walaupun ya mungkin dokter spesialisnya juga komplit, dokter kulitnya ayah, dokter jantung ayah, dokter naunda itu pernah ayah KBTHT sampai. Tapi kalau Israel sudah datang, ya nggak bisa kan, nggak bisa ditahan. Itu kematian. Nggak apa-apa kapan saja kematian. Kita memang berdoa Allahumma tawil umrona, gitu ya. Ya Allah panjangkanlah umurku, wa asin amalana. Tapi ada tuh. Tapi perbaiki amalku. Bukan hanya panjang umur Pak, tapi perbaiki amal perbuatan. Semakin banyak umur, semakin baiklah amal soleh kita. Ya wa asin a'malan, ya wa wasi arzaqona, boleh. Ya, limpahkan keluasaan rezeki. Ya. Wa asin a'malana wa wasi arzaqona wa
hasil maqasidana. Apa? Wa hasil maqasidana. Itu kan boleh aja gitu kan. Allahumma inna nas'aluka tadi husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi begitu kan? Allahumma tawil umrona, ya Allah panjangkan umurku, wa asin a'malana, tapi perbaiki amalku. Kemudian wa wasi arzaqana, lapangkan rezekiku, wa hasfil maqasidana, dan sampaikan kepada maksud tujuanku ya Allah. Kan begitu Pak ya? Baru ditutup dengan Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, ya, tutuplah hidupku ini dengan menutup yang baik, husnul khotimah. Jadi kita boleh Pak takut meninggal dengan keadaan su'ul khotimah. Itu juga bagian dari takut kepada Allah. Jangan sampai kita meninggal dengan su'ul khotimah. Ya, mau sehat, mau sakit, mau di rumah sakit, mau di jalan, di mana saja, apa meninggal. Yang penting husnul khotimah. Yang nggak boleh ya sakit ya, dengan su'ul khotimah. Itu yang harus kita hindari. Itu takut kepada Allah dari su'ul khotimah. Bisa juga takut kepada Allah dengan istidraj. Ya, boleh juga takut. Ya Allah, ya awak sehat wae, ya, duit loba, ya, nikmat wae hidup deh. Ini jangan istidraj. Ya. Boleh nggak begitu? Nah, boleh juga. Ada juga kan, ada orang yang Allah nggak kasih ujian, jadi kasih aja. Ada diberi non gitu. Tapi itu disungkun, tahu pak sungkun pak? Disungkun ku, nah, diberi non, tapi disungkun ku. Namanya istidraj. Wa nastadruhum min haitsu la ya'lam. Dan aku istidraj mereka dengan cara yang mereka tidak ketahui kan gitu. Apa ciri istidraj itu? Jadi cirinya itu Allah kasih nikmat tapi nggak pernah syukur kepada Allah, itu istidraj namanya. Jadi tidak ada kebaikan dalam nikmat itu istidraj. Dikasih uang banyak, maksiatnya banyak gitu. Dikasih sehat, banyak maksiat. Ya, dikasih juga kelapangan, malah ingkar kepada itu namanya. Jadi salah satu ciri istidraj itu ya ketika Allah kasih nikmat dia banyak ingkar kepada Allah. Itu istidraj. Jadi kita bisa juga mungkin bermuhasabah ya, mengevaluasi lah ya. Apakah nikmat Allah berupa hidup yang panjang ini, umur panjang maksudnya, sehat ini, rezeki harta yang melimpah, keluarga, ini istidraj atau ini nikmat dari Allah, ini rahmat dari Allah. Makanya kan dalam surah Al-Baqarah ayat 218 ketika Allah menyebut kata hijrah ya, innalladzina amanu walladzina hajaru ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, itu kan yang diminta rahmat Pak, rahmat Allah. Yarjuna rahmat, mereka menginginkan rahmat Allah. Karena apa? Kalau umur kita panjang mendapat rahmat, maka umur itu menjadi baik gitu, penuh dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita umur kita panjang, kita taat, itu rahmat Allah berarti. Umurnya penuh dengan rahmat. Kalau Allah kasih kita titipan rezeki, rumah, kendaraan, fasilitas rezeki yang lapang, uang, seleri dan sebagainya, kita gunakan itu semua untuk taat kepada Allah, itu rahmat berarti. Rahmat. Atau Allah kasih kita sehat kita untuk perbuatan baik, ya, bermanfaat buat orang lain, itu rahmat. Yarjuna rahmat Allah. Tapi kalau sebaliknya dikasih umur panjang malah maksiat ke Allah, dikasih sehat malah merupakan ke Allah gitu. Merupakan itu aja sombong banyak pada Allah ya. Dikasih apa saja digunakan yang tidak baik, itu berarti tidak mendapat rahmat dari Allah. Nah itulah yang harus, itu namanya istidraj berarti ya, istidraj. Untuk itulah maka boleh juga kita takut ya Allah ya, kalau tadi takut su'ul khotimah, maka takut juga kita istidraj ya, jangan-jangan di istidraj gitu ya. Nah, maka untuk itu mari kita terus bermuhasabah ya, dengan terus ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmatnya yang tak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Karena kalau kita hitung nikmat Allah, tidak akan dapat menghitungnya, saking banyak. Maka untuk itu mari kita gunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Jangan sampai apa yang Allah berikan nikmat ini menjadi istidroj buat kita, Pak ya. Apa itu? Disungkun. Oh, disungkun, Pak. Disungkun. Dikasih tapi terido gitu. Gitu ya. Ayo, kan gitu juga. Ada orang yang begitu mungkin ya. Kalau kita enggak, insya Allah ya. Ngasih tapi terido. Ya minta-mintanya merek tapi hatinya ngedumel ya. Dialungkan jangan terido dari gitu. Nah, itu nggak boleh, Pak ya. Nah, kan kalau hati harus lapang. Kalau kita ngasih kan itu ada 5 kan rambu-rambunya itu. Ikhlas ya. Tidak boleh disesali ya, Pak ya. Ucapannya baik ya, Pak ya. Yang terbaik harta yang kita miliki kan gitu ya. Kan begitu. Nah, itu kalau ngasih gitu. Tapi ada orang yang ngasih nggak begitu. Itu ikhlas. Atau gimana minta sombangan anu luhur gede kabeh. Dibere anu leutik marah gitu. Sakieu marah teh. Akhirnya ngedumel juga yang ngasih ya. Nah, itu tidak boleh itu. Atau mungkin ya karena memang sudah keseringan Senin datang ya deui, Selasa datang deui. Tapi ka saminggu datang deui mantap wae. Dibere dialungkeun lebok usia kabeh ya. Itu boleh tuh. Nah, dikasih tapi ucapannya apa menyakiti hati kan nggak boleh. La tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Jangan engkau ya menghancurkan sedekahmu, pemberianmu dengan menyakiti hati si penerimanya. Ya, bil mani artinya dengan ada niat selain karena Allah, nggak boleh juga ya. Ada udang di balik terigu. Nah, sugan we ya mere 1000 menang 10.000. Nah, ini nggak boleh juga kan. Kecuali kepada Allah ya, berharap kepada Allah memberikan. Atau dengan memberikan ucapan yang menyakiti si penerimanya. Kan begitu, Pak ya. Makanya tidak boleh kita memberi dengan nyakitin orang. Untuk itulah maka Bapak rahimakumullah jangan sampai seperti tadi itu ya. Jadi Allah ngasih kita nikmat tapi istidroj. Nah, ini boleh juga kita takut akan itu ya. Takut akan azab Allah, takut meninggal apa tadi? Su'ul khotimah ya. Takut kita tidak sempat ya beristighfar, bertobat ketika meninggal. Itu juga boleh tuh yang keempat tuh contohnya. Ya. Karena kan di dalam hadis dan Al-Qur'an bahwa salah satu indikator orang yang husnul itu adalah orang yang ketika meninggal dia sempat sudah bertobat itu husnul khotimah namanya. Tapi kalau meninggal belum sempat bertobat itu su'ul khotimah. Bertobat itu artinya ya pertama menyesali, Pak ya, menyesali perbuatan buruk, kemudian setelah itu mengisi dengan perbuatan baik. Itu diantaranya, Pak. Jadi kalau masih berbuat maksiat ya dan tidak pernah meminta ampun kepada Allah dan meninggal, itu takut juga tuh, harus takut juga seperti itu. Takut su'ul masih membawa banyak dosa menghadap Allah itu. Ya. Sementara Rasul mengatakan dalam hadis, Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Malam yugorgir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat hambanya selama ajalnya belum sampai tenggok. Jadi kalau kita ini masih sehat seperti ini, luangkanlah istighfar, Pak ya. Namun bisa 10 kali, ya 20 kali nggak apa-apa ya. Bisa 20 kali, 100 kali ya, istighfar ya. Istighfar mohon ampun. Karena kita menyadari berbuat dosa pun kadang-kadang setiap hari ya. Dosa telinga, Pak ya. Dosa mata, dosa mulut barangkali. Berapa kata yang keluar dari mulut kita setiap hari? Berapa yang baiknya, berapa yang buruknya? Ataukah ada ucapan yang nyakitin istri barangkali, nyakitin suami, nyakitin anak, tetangga, sahabat, teman kerja, kadang-kadang nggak sengaja ya melihat dan sebagainya. Maka perlu kita istighfar gitu kan, menghapuskan itu dengan apa? Istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah. Karena kita takut ketika meninggal dunia masih bobolokot ku dosa. Jangan sampai begitu tuh.
Mudah-mudahan ketika meninggal sudah bersih dosa kita. Karena kita istighfar. Dalam surah An-Nur ayat 31 itu kan, ya Allah mengatakan itu banyak sekali tuh pahala atau keutamaan orang yang istighfar dan orang yang bertobat kan. Ya. Di antaranya surah An-Nur ayat 31, surah Az-Zumar ya ayat 53. Ya, nih. Surah Nuh ayat 10 11. Surah At-Tahrim ya ayat 8. Nah itu luar biasa itu pahala keutamaan orang yang istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, la'allakum tuflihun. Bertobatlah engkau sekalian hai orang-orang yang beriman agar beruntung ya di akhirat. Itu An-Nur 31 itu ujungnya. Ya, bahkan surat At-Tahrim ayat berapa tadi? Ayat 8 kan? Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kan gitu ya? Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'at. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Penuh penyesalan, meninggalkan perbuatan buruk lagi, perbuatan buruk tersebut dan mengisi dengan kebaikan sisa hidup kita ini. Maka janji Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, dibersihkan ku Allah. Jadi kalau kita bertobat bersih itu Pak. Itu ada surah At-Tahrim ayat 8. Bahkan kalau sudah bersih ujungnya udkhulukum jannah, Allah akan masukkan ke surganya yang mengalirkan sungai-sungai di dalamnya. Itu arti ayat 8. Maka untuk itu Bapak rahimakumullah, boleh kita takut. Nah ini kembali ke bahasan kita, takut ya ketika meninggal belum sempat bertobat. Tapi kalau takut begitu bertobat akan begitu ulah sieun we sieun ka neraka tapi dosa terus ya. Berarti gimana? Ada orang yang takut masuk neraka tapi berbuat dosa gitu kan. Ada orang takut nih istidraj tapi masih menggunakan nikmat untuk maksiat. Nanti mah sieun kungkul atuh. Ada orang yang takut su'ul khotimah, betul ya? Atau takut ya menghadap Allah dengan banyak dosa tapi nggak pernah istighfar. Nah itu jangan begitu. Jadi takut itu harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang Allah ridhoi. Untuk itu yakhsyallah. Ya, jadi ciri yang kedua dari orang yang al-faizun adalah yakhsyallah. Apa Pak? Yakhsyallah. Takut kepada itu bisa dijabarkan tadi. Takut masuk neraka. Takut ketika meninggal su'ul khotimah. Takut ini nikmat jadi istidraj. Takut ketika meninggal pun belum sempat bertobat. Boleh agar kita selalu ya mengalami kebalikannya ya. Kalau takut ya meninggal banyak dosa ya bertobatlah kan dia. Kalau takut kita sul khotimah maka menggunakan nikmat untuk baik agar husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, kembali ke ayat tadi ya, surah berapa tadi Pak? An-Nur 52 ya? 52. Wayat takhi, yang ketiga wayat takhi. Ini supaya nyambung ya, kadang-kadang kemana-mana nggak nyambung ya. Tapi nggak Pak ya, nyambung ya. Ditulisnya Pak ya? Pengen berdiri sedikit Pak. Ini al-faizun Pak ya? Apa itu dah? Orang yang beruntung, yang menang, yang selamat dari azab Allah dan akan surga. Sama dengan al-muflihun sebenarnya. Ini muradif namanya. Sinonimnya al-muflih, al-fajr. Nah, ini artinya kan tadi apa Pak? Menang. Untung Pak ya? Beruntung. Selamat dari azab. Maka akan masuk ke surga. Ini ada pada surah Al-Hasyr nih. Ya Pak ya? Ayat 20. Tentang ini Al-Hasyr. Kemudian apa karakter kan? Jadi orang yang pauji ini. Ini ada 7 sampai tadi kan? Baru 2. Hiji taatullah wa rasul. Yang kedua khasyatullah. Ini yang barusan. Takut kepada Allah. Yang ketiga baru tuh takwa Allah.
Ini ada pada surah ya, An-Nur ya. Ayatnya berapa? 52. Ada kan? Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan takwa kepadanya, maka dia termasuk orang yang faizun. Yang ini semuanya, yang menang, yang beruntung, yang selamat dari azab Allah dan yang masuk surga. Faizun begitu. Sesuai ini ayat ini. Ini karakter yang ketiga, orang-orang yang berakal. Nanti dikaitkan lagi. Ya, ini kan satu Pak ya, 2, 3. Tadi kita jelaskan sampai yang 2 Pak ya. Yakhsyallah kan? Nah, ini berdua nih kan. Ini supaya tuntas 7 ya Pak ya. Kan janji. Padahal lupa janji itu. Itu saya semuanya dulu Pak ya. Yang keempatnya Pak. Nah ini. Ini iman Pak. Menjaga iman. Tidak syirik ya. Ada musyrikin lah. Yang kelima hijrah. Juga perlu penjelasan ya. Hijrah. Yang keenamnya apa Ji? Nah yang 3 ini nanti Bapak bisa lihat pada surah At-Taubah ayat 20. Wah, At-Taubah ayat 20. Bahkan kalau kita kaji sampai ayat 22, nah ini ya At-Taubah ini, itu Allah jelaskan tentang 5 esensi Al-Faizun. Nah, itu ayat berikutnya tuh ya. Begini ayatnya, alladzina amanu fahajaru wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, yang hijrah, yang berjihad dan Allah dengan harta dan jiwanya, maka mereka derajat yang tinggi si Allah. Dan mereka termasuk golongan al-faizun, orang-orang yang seperti ini, yang menang, yang beruntung, yang selamat dari azab Allah, masuk surga. Kemudian dijelaskan ayat berikutnya kan, yubasyirhum rabbuhum birahmatin minhu. Orang yang faizun itu, nah, dijaga juga. Orang yang dapat rahmat, rahmat Allah, itu rahmat. Waridwan, apa? Itu ridho. Jadi orang kalau sudah mendapatkan keberuntungan dengan karakter ini Pak, bukan hanya faizun, tapi dia kan dengan rahmat Allah. Jadi seperti tadi Pak ya, panjang umur itu rahmat itu, loba duit jadi rahmat Pak ya, sehat jadi rahmat itu ya. Dan ada orang yang panjang umur jadi apa? Jadi azab, jadi rahmat itu. Jadi nanti jadi maksiat Pak ya, itu rahmat. Rahmat, ridwan, ridho Allah. Kemudian apa lagi? Sama Pak, surga juga, jannah. Jadi yubasyirhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatun fiha na'imun muqim khalidina fiha abada wallahu innahu ajrun azim. Ada ajrun, al-ajr. Nah, ini al-faizun. Jadi kembali ke bahasan kita, ini 6 sikap, dan yang terakhir 7 Pak, sabar. Jadi ciri orang yang akan mendapatkan keberuntungan orang yang sabar. As-sobru, apa? As-sobru. Nanti dilihat dalam surah Al-Mu'minun, apa? Al-Mu'minun ayat 111. Al-Mu'minun berapa? 111. Allah berfirman, inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Aku akan memberikan pahala, balasan pada hari kiamat ya atas kesabaran mereka. Ya. Innahum kanu humul faizun. Innahum humul faizun. Innahum humul faizun. Dan orang itu adalah orang yang faizun. Jadi sabar itu salah satu karakter orang yang
al-faizun, yang mendapatkan keberuntungan. Itu ada pada surah Nun ayat 100. Jadi Bapak sekalian, ya, untuk mendapatkan faizun, kemenangan, keberuntungan, selamat dari azab Allah dan dapat surga Allah, inilah cara-caranya yang harus kita lalui, ya, yang kita miliki lah, ya. Yang pertama, selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, takut kepada Allah. Tadi sudah di panjang lebar dijelaskan ini dua ini. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Juga perlu penjelasan, barangkali ini sering menjelaskan, ya. Yang keempat, menjaga iman sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Yang kelima, hijrah, Pak. Itu perlu penjelasan hijrah. Hijrah ini tahun ini masih Muharram masih, ya. Masih hijrah ini kan, spirit hijrah ini. Hijrah. Dan yang keenam, jihad, bersungguh-sungguh dan bertakwa. Dan ketujuh adalah sabar. Sabar dalam semua aspek hidup kita. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam musibah. Termasuk sabar dengan PPKM, ya. Masih PPKM sekarang, Pak? Nah, PPKM, sabar aja. Mudah-mudahan semuanya berlalu. Sabar. Tapi keperluan kesabaran. Untuk kumadainya, guru tuh kayak dia kenyataan gitu, ya, sabar aja. Sabar. Semua kita sikapi dengan kesabaran ini kan. Termasuk juga mendengarkan Ustadz sampai jam 6, perlu kesabaran, ya. Untuk sabar bubar hiji-hiji. Sabar, ya, tetap jadi untuk alhamdulillah, Pak, ya. Itu pada kalian sekalian 7, ya. 7 karakter yang akan mengundang menjadi orang-orang yang ya, dunia sampai akhirat. Nanti baru jelaskan 2, ya, yaitu khosyatullah. Ini barangkali Bapak sekalian nanti kalau misalkan perlu dijelaskan yang ketiga sampai ke 7, ya minggu depan aja kali, ya. Ya, depan lah, ya. Depan kita jelaskan lagi apa itu hijrah, itu juga penting, ya. Ya, dan lain sebagainya itu. Cukup, Pak, ya? Udah jam 6, ya. Baik, Bapak sekalian, mudah-mudahan kita sehat semua, berkah dan panjang umur kita. Allah berikan keistiqomahan dalam terus ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan juga semua keluarga kita juga sehat semua, Bapak sekalian, dan juga bangsa ini, ya, sudah terbebas lah, ya, dari ujian COVID, ya. Kemudian juga mudah-mudahan kita juga berikan kelapangan rezeki, Pak, ya, dimudahkan urusan kita, dan yang terpenting husnul khotimah insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana abwabal khair wakhtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma ultub bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir wa hajatuna ilaika katsir. Ya Allah, wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma tawil umrana wa ahsin a'malana wa sahih ajsadana wa wasi arzaqana wa sahil umurana wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu-ibu, mohon maaf jika ada kata yang berkenan, dan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.